Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Sandi Aditya, BIB MP BPS, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 kelas Bisnis Digital A, mata kuliah Search Engine Optimization, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai strategi branding UMKM. Boleh tolong di next? Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kiraina Evitasari dengan NIM 17106211019 dan teman saya. Saya sendiri Muhammad Arifin Ridwan dengan NIM 17106211084. Oke, adapun table of contents pada presentasi hari ini adalah branding, the power of branding, the role of social media, business profile, business branding, insight and large recommendation. Next. Oke, sebelum kita masuk ke dalam analisis UMKM, ada baiknya kita mem- memper ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih teori mengenai branding. Nah, brand itu sendiri adalah persepsi, sedangkan branding adalah aktivasi. Jadi, definisi branding adalah sebuah proses menciptakan persepsi positif yang kuat tentang produk, jasa, atau perusahaan yang melekat di benak konsumen dengan menggabungkan elemen-elemen seperti logo, desain, visual, misi, dan tema yang konsisten di semua marketing channel. Nah, ada beberapa kalimat yang saya bold. Nah, hal itu merupakan komponen utama dalam branding itu sendiri. Boleh di next? Nah, the power of branding. Jadi, kekuatan si branding itu ada tiga, untuk yang ada empat. Yang pertama adalah membentuk identitas merek yang kuat. Jadi, identitas merek atau brand identity adalah hal-hal yang terlihat dari suatu merek. Dengan branding yang cepat, perusahaan dapat menciptakan brand identity yang kuat. Kedua, meningkatkan kesadaran merek. Semakin dikenal merek, semakin besar kemungkinan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai merek. Nah, nilai merek atau brand equity adalah nilai lebih perusahaan yang dapat karena brand tersebut itu lebih berkesan dari si pesaing. Nah, jadi nilai merek ini tuh adalah salah satu pembeda dari pesaing lainnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan penjualan. Nah, branding secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Brand yang kuat dapat membangun koneksi emosional dan meningkatkan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya penjualan produk itu dapat meningkat atau semakin meningkat. Next. Nah, salah satu wadah untuk nge-branding adalah melalui sosial media. Nah, kenapa harus sosial media? Jadi, jawabannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kemudahan akses internet, dan jika penduduk Indonesia saat ini adalah 277,7 miliar, maka bagian 73,7%-nya udah terhubung dengan internet, yang artinya ada 204,7 miliar yaitu pengguna reguler internet. Lalu, bagaimana dengan pengguna sosial media? Nah, penggunanya tersendiri adalah 68,9%, yang dimana bagian tersebut adalah bagian dari populasi pengguna sosial media, yang berarti 109,14 miliar. Nah, dengan data pengguna internet yang cukup tinggi ini, hal ini tuh dapat meningkatkan keuntungan bisnis UMKM atau bisnis kita jika kita memanfaatkan bisnis di sosial media dengan baik. Boleh di next? Selanjutnya adalah peran sosial media terhadap branding. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat diketahui nih sebuah fakta bahwa orang-orang Indonesia mengakses sosial media terlebih dahulu untuk mencari produk yang ingin dibeli. Nah, data tersebut saya dapat dari data reportal Global Overview Report tahun 2022. Kemudian, apa sih peran sosmed terhadap branding? Jadi, sebagai brand untuk mengeksistensi produk di sosial media agar segmentasi kita tahu tentang produk kita dan dapat membeli produk kita. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini ada bisnis profil dari Cat Mobil Bogor. Jadi UMKM dari Cat Mobil Bogor ini adalah UMKM yang bergerak di bidang otomotif dan memiliki fokus utama pada penyediaan jasa pengangkatan mobil. Sesuai dengan nama UMKM-nya, usaha ini beroperasi di wilayah Bogor. Uh, Strategi bisnis branding dari UMKM
Chat Mobil itu sendiri memanfaatkan salah satu platform sosial media, yaitu Instagram, sebagai wadah brandingnya. UMKM ini menggunakan teknik konten pillar yang berkategorikan edukasi, yakni seperti memberikan tips cara mencegah aki mobil agar tidak mudah lemah, lalu juga ada uh, konten yang berisikan inspirasi seperti membuat konten yang menunjukkan before and after membawa mobil ke cat mobil Bogor, lalu kemudian ada konten entertainment seperti konten yang berisikan hiburan-hiburan yang masih relevan dengan jenis UMKM-nya, dan juga yang terakhir ada konten yang berisikan promotion dengan menunjukkan promosi untuk memancing customer. Lalu selanjutnya di sini ada insight ataupun hasil dari strategi branding yang mereka gunakan, di mana hasil dari strategi tersebut dapat membuat konten mereka berhasil terekspos di laman For You Instagram dan juga berdasarkan hashtag Chat Mobil Bogor. Dan selanjutnya di sini ada informasi dan juga diagram insight dari salah satu postingan dan engagement dari UMKM Chat Mobil Bogor itu sendiri. Oke, kemudian setelah kami menganalisis dan kami mencari tahu melalui Google dengan keyword Chat Mobil Bogor, ternyata UMKM ini belum terdapat informasinya di Google gitu. Nah, jadi ini adalah problem si UMKM Chat Mobil Bogor karena belum muncul alamatnya dan juga belum muncul websitenya. Kemudian boleh di next. Baik, setelah masalah problem UMKM yang sudah disebutkan oleh Kirai tadi, di sini ada dua rekomendasi dari kami untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi pertama itu dengan cara menggunakan Google My Business. Dengan ini Google My Business akan membantu bisnis UMKM tersebut agar dapat muncul di hasil pencarian lokal dan di Google Maps tentunya. Lalu yang kedua dengan penggunaan kata kunci yang tepat. Jadi UMKM dicoba untuk memahami kata kunci yang sering digunakan oleh orang-orang untuk mencari layanan-layanan yang masih relevan yang ditawarkan oleh Chat Mobil Bogor ini, dan setelah menemukan keyword tersebut atau kata kunci tersebut, coba gunakan keyword tersebut ke dalam konten sosial medianya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.